Alpha. Alpha. Iya, sama Leslie lah sekali-kali kalau dikasih main. Oh, dikasih core. Iya. Atau enggak Leslie samping? Iya. Leslie Pak udah 900 match Pak, tapi nggak pernah dimainin lagi. Kita lihat kali ini adalah band Hayabusa 1, 2, 3, 4. Coba lihat 4 core di situ. Gila, respect banget ya. Sansa nggak boleh main ini judulnya. Kita harus mengakui dari RRQ respect sekali. Memang respect is the key. Iya, respect adalah kunci ya. Yes, respect is the key. Pokoknya kalian semua dari buff, dari spell buffnya juga harus di respect nih. Misalnya Pak Pulung ya, kalau dengan hero-hero yang banyak CC-nya, kalau biasanya kita pede dengan ada retribution tapi ternyata kita nggak respect, Rafaela akan digunakan oleh Drian untuk kali ini. Rafaela, siapakah satu hero terakhir untuk Sans nanti, karena belum terlihat sejauh ini. Cloud kayaknya sih yang akan diambil oleh Sans ataupun Bruno. Besar ya kan, Dua hero tersebut sih kayaknya. Nah, ini ada fans dari RRQ Oshi, dia bilang walaupun kalah menang dia bakal mendukung. Ada Shogun Orochi, Cakep, ketemu Hayabusa. cakep. Ayo RRQ Oshi, kalian pasti bisa. Mantap kali, Oke. Ya. Kita cari yang dari Onyx. Yang dari Onyx nih. dong. Tadi tuh ada juga yang udah masuk buku yang dari Onyx nih Pak ya. Ini langsung kita bacain aja di mana dia, mana. Nah nih, ke Bukit Tinggi jalan kaki bersama-sama mendaki gunung. Cakep. Semangat untuk Onyx dan RRQ, bahasa Minang Cie Pak Pulung. Adi sana jadi. Wah, tapi ini lihat udah ada satu buah, berarti Lemon pakai samping Carmilla. Carmilla sih yang akan digunakan oleh Lemon. Baxia, Carmilla, satu lagi. Cloud Bruno yang akan digunakan oleh Sans. Buasik, Cloud Bruno. Cloud Bruno. Gampang dimakan sih sama Link. Weh! Ada yang unik ya. Ada dari Clay Ecu Pratama dari EVOS Family untuk RRQ. Apa tuh? Weh, Makan nasi. Ya, unik gak dari fans EVOS loh Iya. ya. Ngirim untuk RRQ. apa tuh? Makan nasi pakai saus tomat. Cakep. Minumnya teh sistri. Mantap kan? RRQ harus tetap semangat. Ya. Kita kembalikan final El Clasico lagi. Wih, gila. Oke, Lancelot seperti yang sudah kuduga. Lancelot ternyata ya yang akan dipakai ataupun digunakan Berat, oleh Pak. Sans. Soalnya kenapa? Kalau misalnya dia pakai Cloud, dia bakal jadi makanan banget di early game, ya kan? Apalagi kalau misalnya RRQ Oshi bener-bener di early game-nya nge-fresh banget, apalagi S7, lo tahu ya, mekaniknya tinggi banget, bahaya banget Cloud-nya, terus mungkin dia menggunakan Purify itu chance kecil. Kalaupun dia pakai Purify, Retributionnya sayang banget ya Pak ya, terus karena Bruno sebenarnya masih oke, tapi masih butuh waktu untuk item. ya. Sedangkan untuk Lancelot ini kemungkinan besar burst damage di early itu cukup besar. plus dia punya escape ability. Setidaknya dia punya escape ability lewat pancernya itu sendiri ataupun tonrosnya ya Pak ya. Sebenarnya escape ability cukup banyak dari mulai Tonron itu walaupun dia mengimil dia jatuhnya nggak kabur, tapi gara-gara imun itu dia bisa pakai pancer dan dia bisa pakai damage reduction. Dan dengan semua prediksi yang tadi sudah kita omongkan dari analis dan juga dari audience prediction dan juga caster berbicara, itu semua hanya teori karena kita bakal menyaksikan fakta. Royal Derby, akankah raja dari segala raja membalikan tahta mahkotanya atau Onyx tetap berada di atas langit, tentunya masih dipandu oleh Ranger pada juga 40. Iya teman semua, dan ternyata ada ikan paus langsung. STV Fararki dan juga Go Onyx ramai kan di kolom komentar. Dan di arah top lane udah ada Bus yang bakal coba dihajar. R7 Bus setengah darah, Bus harus mundur, apakah bakal ada first tapi masih ada flicker. Bus berhasil dipukul mundur seperempat darah terakhir dari seorang Bus yang mencoba untuk melakukan cutting minion dan sudah dibaca oleh tim RRQ. Oke, masih selamat untuk Boots-nya kali ini. Tamusnya masih bisa kembali hadir untuk menemui ataupun beradu skill dengan Chow-nya. Tapi di bagian tengah, Hilda yang digunakan oleh Rasi hanya melihat dari kejauhan aja, dijagain oleh LG. Ada red buff yang udah di-invite ternyata dari Onyx Esports. Oke, dan berhasil diamankan oleh Sasa Harmon dengan Cyclone Aisyah, dan kalian bisa nonton MPL Season 6 bareng dengan streamer kesayangan kalian tadi ya. Yoi, ini dia Albert udah harus kehilangan red buff-nya, tapi ternyata Sans mendadak nongol tadi dengan pancernya, dengan tonrosnya walaupun masih miss, tapi ternyata Drian akankah mereka sekarang mendapatkan begitu banyak damage, untungnya masih bisa kabur. Bukan hanya itu aja, lihat bakal coba dipaksa mendapatkan blue buff dari seorang ini ya, Sans ya, lihat dia udah dapat blue buff, red buff,
tandanya red buff di atas kalau didapetin juga Sans untung banget, jelas banget. Dari Seven bakal dibantu oleh seorang Finn, coba mundur dengan Rasi, bakal coba dihajar, masih ada combat ritual dari seorang Rasi, belum dikeluarkan. R7 setengah darah banget coba di combat ritual, harus mundur dari seorang R7. Iya, Link ditinggalkan dulu untuk sementara ya. Chang'e-nya membantu ke arah Chow dulu karena tadi udah di-invade langsung oleh pemain-pemain dari Onyx. Tapi untuk sekarang anti-match harus dipaksa mundur terlebih dahulu, tapi dia ternyata teleport langsung ke dalam outer turret yang dia milikin di bottom lane. Tapi Pak Pulung kali ini pertukarannya ternyata anti-match menggunakan Iya. Alis. Aku sedikit salah prediksi kali ini, but it's okay, no problem. Dan untuk tidak terlalu berbeda jauh, masih berbeda 100 perak saja. Walaupun begitu, ini adalah impact yang cukup besar. Tidak adanya red buff untuk seorang Albert T-nya 3. Albert nggak memiliki red buff, setidaknya ada SP dan juga gold yang hilang beberapa karena tadi udah dicolong langsung. Tapi untuk sekarang udah ada sebuah pertarungan di bagian bawah. Elis nyedot langsung darah-darah dari wave minion yang hadir, langsung teleport aja, namun ditabrak. Tapi Hildanya kali ini nongol, lu getok temen gua getok Coba balik lu. dipaksa sama seorang Lemon dan ternyata gak ada invite lebih langsung kali ini. Tidak ada team fight, masih sabar. Tapi ada Sans di tengah sana mencoba untuk mendapatkan satu buah Little Wonder, dan Sans pun agak sedikit santai ya. Nggak terlalu terburu-buru. Coba diajar dan bot flicker di saat yang tepat. R7 kali ini telah merugi, kehilangan 120 detik dan tidak berhasil mendapatkan apapun, sedangkan red buff bakal diinvasi lagi oleh seorang Sans kali ini Pak Pulung. Iya benar sekali, tapi Sans dalam keadaan yang cukup terdesak. Akankah dia berhasil? Tapi ada Cyclone Eye bisa kabur ke arah yang berbeda, digocek aja dua orang yang ada di belakangnya. Masih bisa ngegambil dong monster jungle. Dia masih tahu, dia tahu banget dia bisa ngambil satu buah jungle-nya dulu. Kenapa? Karena ada Drian di sana. Kalaupun gak ada Drian, dia punya turtle. Iya. Dia bisa ngeluarin pacarnya. Dua yang langsung ke arah seorang Hilda. Mau coba dipasang pasti dapat darah berikan dibalikan keadaannya. Albert ke arah seorang Rasi. Rasi terlalu tebal dan di sana Lemon still survive. Langsung ada semburan mau sekarang seorang Drian bakal coba dipukul mundur sember meteor Shower dia dikeluarkan banyak sekali tadi kupu-kupu atau bintang-bintang kecil yang langsung memandiin aja ke arah anak-anak Onyx. Tapi sementara untuk turtle-nya diambil oleh Sans, semakin gemuk lagi Sans di early game ini. Tapi red buff baru nongol, Link-nya pergi. Ini beda banget kayaknya ya, permainan dari seorang Albert lebih improve. Lihat dia lebih fokus untuk mendapatkan satu buah turret di top lane. Biasanya Albert masih sering bertengger di atas pagar, tapi kali ini Albert lebih objektif. Dia lebih benar-benar membuktikan kalau dia mampu bermain di MPL. Dia bukan kaleng-kaleng. Albert di sana dia harus lihat ada seorang Rasi, dan ternyata Rasi nggak mau keluar karena dia tahu ini berbahaya. Kalau dia keluar dia bisa dikomit oleh para pemain dari tim Araki Hoshi. Iya, hampir saya tadi udah bertatap muka antara Lancelot dan juga Baxi yang digunakan oleh LG level 5. Hanya saja sekarang udah ada pasif tadi dari Trian yang langsung dikeluarkan. Healing for everyone pun langsung dikeluarkan untuk Sunny, tapi di bagian atas dikeroyok langsung. Oh my god, ternyata R7 kali ini bakal coba disantap. Sans langsung adalah Selot, panjang, Phantom Execution harus mundur, dan Finn melakukan clearing ini dengan cukup baik. Luar biasa permainan dari seorang Finn, Pak Pulu. Iya, hampir saja tadi walaupun Phantom Execution yang nggak mengenai ke arah siapapun, tapi ternyata ada satu pergerakan dari Elis yang digunakan oleh Anti-Meta. Tapi Albert akankah langsung di-event masuk aja? Albert kehilangan banyak energi walaupun dia mendapatkan blue bomb, tapi di bagian tengah outer turret-nya pun langsung hilang. Tonrosnya sakit banget dimandiin bocil kecil ini dengan pedang-pedang itu ya. Coba dipasang ke arah satu buah blue bomb, dan ternyata dua yang ke arah seorang Rasi disembur. Rasinya sekarang langsung ada tempo sampai ke arah belakang. Albert desang ke arah Tolmos dan harus mundur. Dan ternyata blue bomb diamankan oleh seorang Sans. Ingat, Link tanpa buff bagaikan aku tanpa kamu. Ya ampun, Albertnya udah mendapatkan PR yang cukup banyak untuk menit kelima ini karena blue buff ya diambil oleh Sans. Motornya akan semakin boros lagi energinya. Lihat Sans langsung retribution. Untung pergo didapatkan sama LJ, tapi itu bisa dibilang tidak terlalu logis pertukarannya. Anti-Mate dari belakang langsung ada tempat sobret ke arah Anti-Mate, bakal coba dihajar, dan lihat satu poin tambahan untuk tim Araki Hoshi, sedangkan Sans masih mendapatkan turtle di arah top lane. Iya, sebenarnya sebuah gangguan dari Anti-Mate tadi cukup berimpact baik ya. Itu memberikan space terhadap 3 teman yang ada di atas. Turtle berhasil diambil tanpa adanya kontes. R7 pun hanya bisa melihat dari kejauhan, tidak bisa melakukan apa-apa. Karena sejauh ini ada 3 player dari Onyx yang langsung masuk ke halaman rumah dari Ainer turret yang ada di area pertahanan ORRQ.
untungnya masih bisa kabur. Bukan hanya itu aja, tadi pas di subjek Gundo ternyata masih ada Tonros yang dimiliki oleh seorang Sans. Dan Sans kali ini bakal coba menghajar ke arah midlane, bakal coba dipacul. Albert masih bisa kabur dan kali ini dengan Deviant Sword. Dan ingat Albert gak ada energi dengan cukup banyak. Lemon mencoba untuk membantu, tapi balik lagi Onyx Esports mereka sudah berhasil mendapatkan 2 turret. Dan ini adalah Carmilla yang pernah digunakan oleh tim RRQ dan tim Onyx Esports di season ini. Dan Dubos langsung dihajar atau langsung ada mountain side dan ternyata berhasil dapat 1 poin. Pertukaran cukup adil oleh seorang Boots walaupun dia berhasil ditumbangkan, tapi Boots nggak mau pulang dengan sia-sia. Dia tidak mau pulang dengan tangan kosong, oleh-oleh di bawahnya. Gila, ada satu oleh-oleh tadi yang udah dibawa oleh Boots. Chow R7 dikeroyok oleh 3 orang, tapi Bootsnya malah berhasil untuk mendapatkan 1 orang. Blue buff-nya udah nongol lagi, tapi ternyata Nevento ataupun Holy Baptism tadi dikeluarkan, berhak untuk mendapatkan 1 blue buff untuk Link-nya kali ini. Ya, takut saja. Gak berhasil mendapatkan blue buff dari seorang Albert, tapi bakal coba dipasang ke arah seorang anti-man. Albert langsung ke belakang sana dengan tempat oleh berhasil mencoba mendapatkan 1 dan ICC bergerakan yang luar biasa. Albert sudah mulai seperti Sinbul. Jombro dan seorang saya dan juga Albert kombinasinya, dan Albert sekarang udah mulai ganas, agresif. Dia nggak terlalu menunggu dengan adanya support untuk membantu dia. Sekali dia bisa komit, kenapa tidak? Iya, sekali bisa komit, sekali bisa nancepin pedangnya langsung ke pinggang dari pemain-pemain Onyx. Apa salahnya langsung dicolok aja, tapi terjadi sebuah pertempuran lagi. Udah ada semburan dimatiin dan juga untuk Chow-nya langsung menghilang, tapi Sans pun kali ini menjadi korbannya. Hilda langsung menyusul. Oh my god, Oji. Albert berhasil mendapatkan double, kita menumbangkan Sans. Ingat, Sans yang ditumbangkan. Pertukaran tidak adil, sangat merugi untuk tim Onyx, tapi Bus masih mau lebih. Mencoba mendapatkan 1, tapi retribution di steal. Mencoba mendapatkan seorang Bus, terlalu perkasa. Invader dikeluarkan, masih mendapatkan 1, dan ternyata terlalu tajam peniti dari seorang Albert, dan dia bakal coba dihajar lagi, masih bisa kabur dari belakang, ada pinpoint-nya. Oh my god, tukar, oh my god, tembur god, oh my god. Albert T-nya 3 memberikan permainan yang luar biasa. Ini dia Albert seperti udah mulai panas mesin diesel yang ada di dalam tubuhnya. Terlihat anti-match kali ini di dalam inner turret, tapi dia lebih memilih untuk mundur melakukan farmingan kembali. Hilda di bagian tengah masih konsisten untuk menjaga inner turret tersebut, dan ada 1 BOD yang diambil oleh Sans akan membuat damage-nya semakin pahit lagi. Lihat head to head kali ini Albert dengan seorang Sans yang bisa dibilang Sans menduduki posisi 1 KDA, dan ternyata Albert mengejar di posisi ke-8. Pemain baru, wajah baru, masih fresh kedua belah pihak. Mereka memiliki seorang, ya bisa dibilang ini adalah apa bahasa Inggrisnya, orang muda berbakat. Young talented. Young talented. Ya, young talented. Kita lihat ya, young talented player. Langsung coba dipasang di arah top lane, dan langsung ada top lane ke arah belakang. Albert terus mendapatkan 1 poin, taman bakal coba disukar di arah bottom lane. LJ menahan semua damage, menerima semua sakit. Atamatan diputusin. Oke, LG gunakan LG, kekuatan dari hitam Black Mamba kau tuh. Di arah bottom lane. Sebuah curhat colongan tadi langsung aja dikeluarkan oleh Oji ya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Tapi untuk kali ini ada Chang'e di bagian tengah, dan juga udah ada Elis yang mencoba untuk kabur, tapi ada Albert di bagian belakang yang langsung aja nusuk ke arah punggungnya, sayapnya dihilangkan tadi ya. Ya, bukan hanya itu aja. Kali ini para pemain dari tim Onyx mereka harusnya udah worry sedap. Karena kenapa? Mereka sudah kehilangan turret 2 dan poin yang cukup banyak, membuat mereka berbeda 2000. Ingat, Onyx Esports berbeda 2000 untuk seorang Onyx Esports di posisi saat ini adalah satu hal yang cukup besar loh. Gapnya cukup besar. Karena biasa mereka yang meninggal tim musuh bisa sampai 2000, 3000, 4000 langsung tanpa ada kontes atau apapun. Iya, 29.500 dan juga 27.800 ada perbandingan net worth untuk saat ini. Ada Lord juga yang udah terbuka bebas, setup posisi dari Onyx terlihat satu persatu. Udah ada Rafaela yang langsung bersembunyi, tapi ternyata ada pergerakan lagi. Mereka seperti akan langsung pindah ke sisi yang berbeda ya, karena belum mau melakukan komit juga untuk sekarang. Ada Elisnya yang bersembunyi di dalam rerumputan, di depannya ada Chow saling tidak mau menunjukkan wujudnya. Ya, karena bisa dibilang di dalam map mereka masih hilang ya, belum bisa terlihat. Dan Lemon kali ini udah cukup perkasa di depan sana. LJ bersama dengan Finn berada di dalam rerumputan. Mereka masih sabar menunggu. Anti-match belum terlihat posisinya. Albert berada di atas panggung kali ini. Dan Lord ya, bakal dipaksa oleh seorang LJ. Dari belakang, anti-match langsung tembak top lane, dan ternyata kali ini gak berhasil dapetin anti-match. Kerugian yang luar biasa. Akankah ditukar dengan
aja tadi ada pergerakan dari Hilda untuk masuk ke dalam blue buff yang harusnya menjadi milik Link, tapi ternyata digagalkan aja, dia lebih memilih untuk kabur. Tapi untuk sekarang udah ada satu bola teluh tadi dilemparkan 8.600 versus 7.800-an ya, ada gap yang udah terlihat untuk golnya. Meskipun gap sudah terlihat, tapi kalau misalnya Sans berhasil menumbangkan seorang Albert, ini akan menjadi gold yang cukup besar untuk seorang Sans. Dan di posisi saat ini Sans sudah punya endless battle, dia bakal sakit lagi ketika head to head dan menuju ke arah Queen Swing supaya tidak bisa langsung di pick off oleh seorang Albert. Dan Albert yang ketiga bakal lebih farmingnya lebih well lagi, udah di enhance juga. Dan lihat pintu masuk terhadap Lord sudah dijaga oleh 3 orang kali ini Pak Pulung. Gak akan bisa masuk dengan gampang. Ada abang-abangan portal tadi sepertinya yang udah langsung membuat satu baris lurus, tapi glowing one langsung diambil bakar oleh air panas lewat semburan meteor shower dari Chang'e yang lebih di bagian atas. Bisakah untuk kali ini anti-mesa selamat dan ternyata masih bisa berhasil, masih bisa terstun untuk Albertnya. Akankah solo kill? Tapi ternyata masih bisa digocek hampir aja. Tapi dia akan menjadi sebuah kerugian yang luar biasa. Lihat Onyx Esports memberikan space itu dan ternyata Albert retribution answer. Albert iya lolo ikan itu kok topuknya sih dari tadi kuping kau. Hujan ya? Ambil itu isikan air. Kau kan tadi siang janji, tapi kata kau tadi siang masih panas. Terus tiba-tiba kau pergi gereja. Albert, tugas sampai kecebur God. Oh my God. Ya, biar. Ini entah dari mana datangnya Albert. Gue pikir dia bakal recall pulang, tapi ternyata dia untuk memberanikan diri masuk, Ji. Tahu-tahu dengan ratingnya jebret, hilang sudah satu lot, dan bahkan Sansnya di sini terjebak hingga mengakibatkan dia pun harus di take down. Tapi untuk sekarang Lordnya hadir, Lordnya akan langsung nubruk ke arah satu inner turret. Nah lo udah tumbang duluan. Lordnya kali ini masih mengamuk dan lihat S7 coba mendapatkan satu buah red flag terlebih dahulu. Winter Sanchez sudah dia dapatkan, tapi Finn mempok damage sangat cukup luar biasa. Anti-Mage masih mencoba untuk mempertahankan posisi di arah mid-turret, karena mid-turret ini bakal benar-benar dimanfaatkan. Dan ternyata Anti-Mage masih mau lebih, gak mau turret itu pecah. Semua source skill dikeluarkan apapun yang terjadi, Pak Budi. Iya, masih selamat di inner turret, mid lane dan juga bottom lane-nya. Hanya saja sekarang serangan udah mulai hadir kembali, dimandiin aja dengan meteor cawe dan berhasil diambil oleh Finn-nya. Wow, blue buff milik Finn. Blue buff milik Finn, sedangkan itu dari Onyx Esports mereka terpressure. Baru kali ini kita lihat lagi antara Royal Derby yang benar-benar kerat. Kok isi yang ngapu kau buang air tadi? Nah, bagus. Sama sekali. Kau tak ngapu tadi tak kalau minum siang ke air kau tuh. Tutupnya tuh kebalik loh, yang jorok itu lah masuk ke dalam. Minum itu. Dilindungin oleh Hilda. Digetok langsung mendadak keluar dari rumput yang bergoyang, tapi Sansnya bisakah dia bertahan setidaknya? Walaupun tanpa adanya blue buff, dia mungkin untuk mananya nggak begitu boros-boros banget untuk sekarang ya, apalagi sekarang udah masuk ke late game nih. Untuk lane slotnya. Oke, lane slot dia nggak boros semua yang dia konsep cooldown reduction. Iya, cooldownnya. Itu dia yang bahaya banget. Dan lihat di mid turret dipertahankan banget sama Onyx Esports, karena kalau mid turret tier 2 aja pecah, walaupun tinggal setetes darah terakhir, ini bakal menjadi kerugian yang cukup besar untuk tim Onyx. Seperti Onyx bakal coba merelakan kan? Apakah bakal beri kontes? Masih lihat Anti-Mage di depan tuh. Dia masih mau clear ini dengan cepat. Kalau ada bloodout sikat, kalau nggak ada mundur lagi. Lihat bakal coba disembur, bakal coba di cover. Ternyata minion dari para pemain dari tim Araki, ternyata semburan mautnya terlalu sakit. Ini kalah pompa air di rumah gua dengan semburan dari seorang Finn dengan item yang hampir full menuju ke arah Genis One. Iya, hampir aja langsung mengarah ke Genis One, tapi untuk di atas boots-nya berhasil menghilangkan satu wave minion. Linknya di bagian belakang udah mulai masuk lagi dan langsung regroup bersama rekan-rekannya, tapi ternyata mundur lagi karena blue buff-nya udah hadir. Hilda melakukan rotasi dan red bahkan terlihat, tapi dengan meteor shower mencoba untuk memandikan dari jarak yang sejauh ini cukup efektif. Tapi lihat Anti-Mage-nya menyedot semuanya dan berhasil diamankan siapa? Siapa? Red buff-nya? Harusnya Finn. Finn dari ngambil Finn ya harusnya. Harusnya Finn. Ada yang saya nggak soalnya. Oke, Pak Produser, kita lihat ke arah Finn. 1, 2, 3. Ha! Di manakah Finn-nya berada? Dia ada di dekat. Nah, blue buff udah hadir lagi. Bener Finn langsung di meteor shower, ternyata retribution berhasil mengamankan satu buah blue buff. Ternyata tidak. Albert yang mengamankan, sudah ada jenis one, udah ada Queen Swing. Sekali ini R7 masih menuju ke arah top lane, memberikan posisi yang baik untuk Araki ngebuka
lagi akan langsung muncul Onyx. Akankah mereka memberanikan diri untuk melakukan komit di area Lord? Karena kalau tidak, ini Lordnya dengan kekuatan yang jauh lebih kuat lagi akan bisa masuk ke dalam area pertahanan mereka. Hilda berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi ternyata udah ada Boots yang mau coba dibakar dengan Tempest of Blade. Belum ada Tempest of Blade. Sudah kehilangan Boots. Tapi di sisi lain, Anti-Base terlalu jauh. Para pemain dari tim Hierarchy Hoshi mereka akan melakukan Lord dalam sekejap kali ini. Kita tengok, lihat Anti-Base bakal coba dihajar. Udah mulai masuk, ada Meteor Shower, kalah Lord. Dan Rasim coba untuk mencaplok seorang Albert. Dan Albert ditumbangkan harusnya. Ternyata Tempest of Blade menyelamatkan sama Albert. Sudah dapat satu poin tambah dan lihat. Saat sudah mulai datang, Albert di retribution. Masih bisa beat point. Dan Winter Slayer masih mendapatkan Anti-Base. Tidak terlalu lama dan wipe out. Ini bencana untuk Onyx Esports. Dan lihat Hierarchy Lemon langsung masuk ke arah ini. Winter melakukan clear ini dengan cukup cepat dengan 1 minion saja. Tugas Omai kecebur gol. Oh my god. Hierarchy Hoshi takes the game one. Take the game one for RRQ Hoshi dan Albert menunjukkan RRQ Hoshi. kelasnya hari ini. Begitu susah untuk ditumbangkan anak muda dari Bali dan juga rekan-rekannya di RRQ Hoshi. Wow. Oh my god. Ini bencana untuk